Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ya, masih pembahasan tentang bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para fuqara wal masakin ya. Sedikit mengulang ya dari Abi Abdurrahman Al-Habli ya, semoga meridhoinya berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fuqara al-muhajirina yasbiquna al-aghniya'a yawmal qiyamati ila al-jannah bi arba'ina harifan. Kata Rasulullah ya, sesungguhnya para fuqara, para orang miskin, fakir dari kalangan muhajirin itu lebih dulu masuk surga daripada kalangan yang kaya di antara mereka. Berapa jaraknya kata Nabi? Arba'ina harifan, yaitu 40 tahun. Ya. Jadi para fakir miskin dari kalangan muhajirin masuk surga lebih dulu pada orang kaya di kalangan muhajirin. Bedanya 40 tahun. Ya. Sedangkan dari hadis Abu Hurairah ya, semoga meridhoinya berkata, kalau Rasulullah SAW yadkhulul fuqara al-muslimina al-jannata qabla agniyaihim binisfi yaumin wa huwa khamsatu mi'ati am. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, Nabi menjelaskan para fuqara ya, al-muslimin, kaum muslimin ya, masuk surga lebih dulu daripada orang kaya di antara mereka. Ya, berapa bedanya? 500 tahun. Ya. Kalau hadis Ibnu Umar ya, atau dikatakan dari Abdurrahman, ya Abi Abdurrahman ya, 40 tahun, kalau ini 500 tahun. Ya. Kalau bertentangan, tidak bertentangan kata para ulama ya. Yang pertama adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ya. Muhajirin ya, lebih dulu masuk surga daripada orang kaya dari kalangan muhajir ya. Tetapi secara umum kaum muslimin ya, di luar muhajirin ya, lebih dulu daripada orang kaya berapa? 500 tahun perbedaannya ya. Ini perbedaan kata para ulama, hadis yang sahih ya. Kemudian juga Nabi pernah menjelaskan kepada para sahabat ya, Abdullah bin Umar ya, apa kata Nabi? Kuntu 'inda Rasulullah SAW, kata beliau ya, qala Nabi wa talat di asyamsu faqala, kata Abdullah bin Amr bin As ya, semoga Allah meridhoinya berkata, aku pernah ya bersama Rasulullah, kemudian matahari pun terbit ketika itu waktu pagi hari ya. Faqala Nabi yatillaha ya yaumal qiyamati nuruhum ya kanur syamsi. Kata Nabi akan datang ya satu kaum pada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ya, cahaya mereka seperti cahaya matahari ya. Kemudian kata Abu Bakar, Rasulullah, apakah ya nahnuhum ya Rasulullah, apakah kami diantaranya itu ya Rasulullah? Nahnu ya hum ya Rasulullah, apa kami ya yang dikatakan wajah seperti cahaya matahari ya Rasulullah? Kata Abu Bakar Siddiq, kata Nabi, la, bukan ya.
Walakum khairun katsir. Baik kalian apa namanya kebaikan yang banyak. Kalian memiliki kebaikan yang banyak. Kata mereka adalah para fuqara, orang-orang yang muhajir. Kata Nabi, mereka itu yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, cahaya mereka seperti cahaya matahari itu para fuqara dari kalangan muhajirin, ya. Kemudian Nabi juga menjelaskan bahwasanya, ya, dari Imran bin Husain, ya, kata Nabi, ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, ya, wa tala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisaa. Kata aku melihat dalam surga, ya, apa namanya, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para fuqara, ya. Aku melihat, kata Rasulullah, neraka kebanyakan penghuninya adalah para wanita, ya, para wanita, ya. Kemudian juga kata para ulama menjelaskan tentang hadis ini, laisatul fuqara adkhalahumul jannah. Bukanlah kefakiran, ya, yang memasukkan mereka ke dalam surga, bukan karena kefakirannya masuk surga, bukan. Ya, awas, ya. Orang fakir masuk surga bukan karena kefakirannya, bukan. Ya. Laisal fuqara'u, ya, asbalaisal faqru adkhalahumul jannah, bukanlah kefakiran yang memasukkan mereka ke dalam surga, ya, tetapi kesolehannya, ya. Maka kata ulama, wa innama dakhalu bi salahihim mal faqri fa innal faqra idza lam yakun salihan la yufaddil. Jadi kata ulama, bukanlah kefakiran, ya, yang memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kesolehannya, ketakwaannya, ya. Ketakwaan, tapi dia miskin, ya. Miskin, takwa, soleh, itulah kata yang masukkan ke dalam surga lebih dulu daripada orang-orang kaya, ya. Idza lam yakun shalihan la yufad, jika dia tidak dikatakan tidak soleh, maka tidak punya keutamaan, ya. Tidak punya keutamaan kalau tidak soleh, ya. Jadi karena kesolehan masuk surga, bukan karena dikatakan apa namanya kefakirnya tadi. Maka laisal faqru adkhalahumul jannah, bukanlah kefakiran yang masukkan mereka ke dalam surga, tapi karena kesolehannya, ya, kesolehannya kemudian dia miskin, itulah dulu masuk surga. Sehingga para ulama berbeda pendapat, ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal, yang lebih utama, ya, ghaniyun syakirun au fakirun sabirun, atau miskin sabir, mana yang lebih utama, ya, orang kaya yang bersyukur atau orang fakir yang bersabar. Ayyuma afdal, mana yang afdal keduanya, yang paling afdal keduanya, yang paling utama, ya, orang kaya yang bersyukurkah atau orang miskin fakir yang bersabar? Maka Ibnu Taimiyah menjelaskan, ya, atqahum, ya, humalillah, yang paling takwa keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling takwa, siapa yang paling takwa di antara keduanya? Apakah ghaniyun syakir atau fakirun sabir? Apakah orang kaya yang bersyukur yang lebih bertakwa ataukah orang miskin yang bersabar? Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, dalilnya, ya. Jadi jangan sampai salah paham, ya. Jadi, ya, kalau gitu kamu miskin masuk surga, buat kami karena ketakwaannya, kesolehannya, ya. Soleh, dia bertakwa, ya, lebih afdol, maka lebih dulu masuk surga, ya. Soleh bertakwa, orang miskin soleh dan juga takwa, ya, lebih dulu masuk surga daripada orang kaya bertakwa dan soleh. Lebih dulu masuk surga orang miskin tadi, gitu, ya. Tapi bukan karena tapi karena kesolehannya tadi, ya. Apa alasannya? Karena kata para ulama, ya, dari yang sahih kata Nabi, ketika orang-orang miskin disuruh masuk surga, maka ditanya oleh para malaikat, ya, penjaga jannah, au qad husibtum, apakah kalian telah dihisab? Ya, maka kata mereka, bi aisyain nuhasib, apa yang kami hisab? Kami tidak punya apa-apa. Sementara kata apa namanya, orang-orang kaya tertahan masuk surga, tidak bareng bersama para fakir. Apa alasan kata Ibnu Hajar sekali? Karena mereka dihisab dulu apa yang mereka miliki. Itulah, bukan tidak masuk surga, dihisab dulu apa yang mereka miliki. Sementara orang fakir tidak ada yang dihisab, sehingga lebih dulu masuk surga, lolos apa namanya lebih dulu, ya. Kemudian juga Nabi dalam hadis yang sahih juga kata Nabi apa? Abghidu at'abghuni du'afa'akum
Fa innama tarzuquna wa tansuruna bidu'afaikum. Kata Nabi, carilah untukku ya orang-orang lemah di antara kalian. Fa innama turzaquna, maka sesungguhnya kalian diberikan rezeki dan kalian ditolong karena kelemahan mereka, kedhaifan mereka, kemiskinan mereka. Ya. Tapi bukan karena miskin tadi ya, nanti ada sebabnya ya. Fa fi riwayatin kata Nabi, innama halatun saruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong kata Nabi dan diberikan rezeki kecuali karena kelemahan mereka. Bidu'afaikum. Fi riwayatin innama yansurullahu ya hadil ummah bidu'afaiha bidu'aifiha wa bida'watihim wa salahihim wa ikhlasihim. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini karena kelemahan mereka, karena doa mereka, karena kebaikan mereka dan kesolehan mereka dan keikhlasan mereka. Allah menolong umat ini karena ya kelemahan mereka, doa mereka, kesolehan mereka, ketakwaan dan keikhlasan mereka. Bukan karena kefakirannya saja ya. Dia udah lemah ya, namun dia atqa ya, dakwahnya, solehnya dan ikhlasnya. Itulah kata Rasulullah, Allah menolong umat ini ya karena kesolehannya ya. Kemudian juga saya sampaikan tentang Nabi menyuruh kepada umatnya agar memuliakan para fuqara ya, para fakir miskin ya. Dari Aisyah menceritakan Nabi dihadiahkan, dikatakan kepadanya dhab, daging dhab. Dhab itu sejenis dikatakan biawak kalau di sini ya. Daging dhab ya. Kemudian Nabi tidak memakannya daging itu, lam yakulhu ya. Qultu kata Aisyah, aku berkata kepada Aisyah, kata Aisyah, ya Rasulullah ya, ala nut'amu al-masakin, bolehkah daging ini saya berikan kepada fakir miskin ya. Di Nabi dihadiahi dikatakan daging dhab ya. Namun Nabi tidak memakannya. Maka tanya saya, Rasulullah, bolehkah aku berikan makan ini kepada fakir miskin, daripada dibuang kan sayang gitu ya. Maka bolehkah saya beri kepada ala nut'imuhu al-masakin? Apa jawab Nabi? Ya, la tut'imuhum mimma la ta'kulun. Janganlah kalian memberikan makan kepada mereka apa-apa yang kalian tidak mau makannya. Maka tidak boleh. Bukan dikatakan tidak boleh haram, tapi kurang bagus gitu ya. Kita enggak makan diberi kepada orang lain ya. Makanya mereka la tut'imuhum mimma la ta'kuluna. Janganlah kalian memberikan makan kepada fakir miskin apa yang kalian tidak mau memakannya. Tidak boleh ya. Beda dengan dikatakan dia udah kenyang atau ya tidak diberikan, suka cuma tidak kenyang, maka tidak larangan. Tapi kalau tidak suka kata Nabi jangan diberikan. Namun bukan haram ya, tapi kurang afdal ya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ya ayat 267 Allah berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamu ya al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum biahidihi illa an tughmidu fihi wa alamu annallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah, hai orang yang beriman, infakkanlah ya, infakkanlah dari yang baik-baik ya, yang kalian usahakan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi ini. Dari bumi, buah-buah dan yang lainnya ya. Wala tayam, janganlah kalian memilah-milih kata Allah. Dipilih-pilih yang busuk-busuk, yang jelek-jelek dipilih-pilih ya, darinya kemudian tunfik, kemudian menginfakkannya. Ya. Yang baik disimpan untuk dirinya atau untuk dijual, yang busuk yang jelek tidak disedekahkan. Kata Allah tidak membolehkan ya. Walastum biakhidin, kalian pun tidak akan mengambilnya. Bahkan kalian kata Allah illa antughmidu fihi, bahkan mata pun tidak mau mencibir gitu ya, acang lirik tidak dilirik acan gitu ya, karena kurang bagus tadi ya. Maka talwa alamu dan ketahuan Allah subhanahu wa taala ghaniyun hamid, kaya lagi maha terpuji ya. Bahkan kata Bara bin Azib ya, ayat ini turun kepada kami segenap orang-orang Ansor. Apa kata beliau ya, menjelaskan kami para sahabat Nabi memiliki dikatakan nahal
hal kurma dan kebun kurma ya. Bahkan rajulu ya'ti min nahlihi ala qadri katratihi wa qillati. Maka para sahabat yang punya kebun kurma mereka menghadiahkan atau mensedekahkan yang mereka miliki, banyak atau sedikitnya, tergantung ke yang mereka miliki ya. Wa kana rajulu ya'ti bil qanwah. Bil qanwi. Wal qanwa ini fayaliku hafil masjid. Dan ada sebagian laki-laki para sahabat orang-orang Ansar ya, ketika musim panen kurma ada yang dikatakan datang ya dengan satu tangkai ya, satu tangkai kalau satu tangkai kurma, tandan kurma, kalau tandan kan pisang ya. Kalau kelapa semanggar ya. Kalau ini bil qanwi, abukan wine ya. Dengan setandan dikatakan setangkai kurma atau 2 tangkai ya. Kemudian digantungkan di Masjid Rasulullah Masjid Nabawi ya. Kemudian maka orang-orang ahlus sufah ya, ahlus sufah yang miskin yang tidak punya keluarga yang tinggal di masjid, kalau mereka lapar dikatakan mengambil dari makan dari kurma tersebut ya. Ternyata kata beliau ada di antara para sahabat ya yang mereka dikatakan yang bagus-bagus dia simpan, yang buruk-buruk dia dikirim di masjid ya. Maka turunlah ayat dalam surah Al-Baqarah tadi. Ya, sebab turunnya ayat ini adalah ketika para sahabat di Madinah yang memiliki kurma ya, mereka ketika panen kurma yang baik-baik dipilih untuk dirinya atau dijual, sementara yang kurang bagus ya, yang kering-kering yang BS lah gitu ya, disimpan di masjid untuk para ahlus sufah. Maka turunlah dalam ayat Al-Baqarah ayat dikatakan 267 tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamu, jangan memilih-milih, dipilih-pilih gitu ya, yang bagus-bagus ini, yang jelek-jelek ini, yang jelek kemudian sedekahkan, kata Allah tidak boleh ya. Kalian tidak mau mengambilnya. Sebab turunnya ayat tersebut ya. Begitu Nabi kepada para sahabat ya, menjelaskan bahwa seburuk-buruk makanan, kata Nabi, makanan walimah ya yang diundang hanya para orang-orang geni ya, dan meninggalkan para fuqara. Syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a laha al-aghniya wa yatrukul fuqara faman taraka ad-da'wah faqad asallahu wa rasulahu. Kata Nabi ya, seburuk-buruk makanan adalah makanan ya walimah. Seburuk-buruk makanan makan walimah yang diundang hanya para orang-orang yang tertentu saja, orang-orang mampu saja. Kata Nabi, orang kaya agnia ya. Wa yatrukul fuqadan, orang-orang miskin tidak diundang. Seburuk makan walimah, kata Nabi. Barang siapa yang meninggalkan dakwah atau tidak memenuhi undangan, maka sungguh Allah telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka para ulama berpendapat wajib memenuhi undangan. Ya. Yang wajibnya adalah datangnya, bukan makannya. Kapan? Walimatul arsy, ini wajib hukumnya. Dulu walimatul arsy maka sunnah saja. Ya. Kalau walimatul arsy undangan nikahan, maka hukumnya wajib. Ya wajib apanya? Datangnya, bukan makannya. Kata Nabi apa? Barang siapa yang berpuasa, ya jika mau makan silakan makan, jika tidak maka doakanlah dia. Berarti menunjukkan yang wajib adalah datangnya, bukan makan makanan tersebut. Kecuali kata Imam Nawawi ya, jika dikatakan di situ ada perkara-perkara yang mungkarat, maka tidak boleh kita hadir. Kata Imam Nawawi. Sekarang kebanyakan kalau ada walimatul aras adalah ada orang-orang dikatakan ada joget-joget, maka boleh kita tidak menghadirinya, kata Imam Nawawi ya. Apa kata beliau? Idza du'iyat ila walimati fala budda an tujiba idza lam yakun fiha munkarat. Apabila diundang walimah maka harus hadir memenuhinya idza lam yakun fiha munkar. Jika tidak ada kemungkaran di walimah tersebut. Yang kata para ulama seperti Imam Nawawi ya. Tidak boleh
kalau ada kemungkaran, ya. Kemudian ya, Nabi juga mengajukan kepada para sahabat yang para fuqara, ya, para masakin, ya, menganjurkan kepada untuk dikatakan muzara'ah, usaha. Apa muzara'ah itu? Ya. Jadi ada dikatakan apa namanya? Seorang yang memiliki tanah, ya, kemudian orang miskin yang menggarap, namanya muzara'ah. Ya. Jadi orang kaya punya tanah banyak, ya. Orang miskin tidak punya tanah kan, maka dia menggarap tanah tersebut, namanya muzara'ah. Nanti hasilnya tergantung kesepakatan. Bisa 40% untuk pemilik tanah, 60% untuk dikatakan yang menggarap. Atau juga bisa 50-50, 50-50. Ini namanya muzara'ah. Ya. Dianjurkan untuk apa namanya yang punya tanah boleh apa namanya menyuruh kepada untuk apa namanya untuk saling tolong menolong dengan cara muzara'ah, ya. Bahkan Anas bin Malik menceritakan, ya, aku pernah mendengar beberapa sabda, ya, ma min muslim kata Rasulullah, ya, yaghrisu gharsan aw yajra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bi sadaqah. Ini keutamaan menanam, ya. Ya, kata Nabi apa? Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, ya, maka ya dimakan, ya, olehnya, dimakan apa namanya yang ditanam itu dikatakan dimakan burung atau dimakan manusia atau dimakan binatang atau dimakan apa saja kecuali baginya adalah sedekah, ya. Jadi nggak ada yang sia-sia yang kita tanam itu. Kata mamil muslimin yagrisu gharsan au yajra'u zar'an fayakulu minhu at-tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman apa saja tanaman itu, ya, dimakan oleh apa namanya burung tanamannya, ya, mungkin padi burung bibit gitu, ya, atau juga dimakan orang ataupun yang lainnya, dimakan manusia atau dimakan bahimah, kata Nabi, kecuali begitu sedekah. Tidak ada yang rugi, ya. Tidak ada yang rugi bagi petani itu, ya. Walaupun dikatakan tidak apa namanya tidak memakan dirinya, ya. Oh, riwayat ini juga mengatakan, ya, in qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilatun fa in istata'a ayn ayyakuma hatta yaqdisa falyaf'al. Kata Nabi menjelaskan, in qamatis, jika seandainya terjadinya kiamat, seandainya, ya, terjadinya kiamat dan di tangan dia di antara kalian masih memegang dikatakan bibit kurma, ya, maka jika bisa maka tanamlah, jika bisa, kata Rasulullah, ya. Maka juga untuk banyak menanam tanaman, tidak ada larangan, ya. Jangan sampai kita sukanya menambangnya saja, ya. Menanam tidak mau, ya. Banyak sekarang dia di apa namanya di Reketel begitu, ya. Dulu orang tua kita banyak kelapa itu di mana-mana gitu, ya. Sekarang habis dibabad, tebang, ya. Pohon duren habis dibabad, dijual gitu, ya. Sekarang apa namanya yang banyak orang-orang, ya, apa namanya bukan penduduk aslinya gitu, ya. Karena dijual itu ditebang nggak tanam lagi, ya. Ada Nabi yang ngajukan untuk dikatakan untuk menanam. In qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum, ya, fasila fa in tata'a ayyakum hatta yaghrisa falyaf'al. Subhanallah. Ini anjuran untuk banyak menanam apapun yang kita tanam, ya. Apakah tanaman yang menghasilkan buah-buah atau yang tidak menghasilkan buah-buahan. Bukan seperti mungkin tanaman yang ada di pinggir-pinggir jalan, kan enak, ya. Kemudian Nabi mengajukan pada para sahabat untuk sonah, apa sonah berkarya, ya. Dianjur berkarya, berkarya apa saja berkarya itu, ya, untuk usaha, ya. Ini para fakir miskin untuk berkarya. Kata Nabi apa? Ma'akala hadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadi. Tidaklah, kata Nabi, seorang memakan satu makan yang lebih baik daripada makanan yang dimakan oleh hasil keringat itu sendiri. Makanan yang kita makan lebih abdul, makanan yang kita hasilkan dari keringat sendiri, kata Nabi. Kenapa? Wa inna Nabi Daud alaihissalam karena yakulu min amali yadi. Karena Nabi Allah Daud alaihissalam makan dengan hasil tangan sendiri, usaha sendiri, ya. Maka dalam masalah berkarya, masalah dunia, ya,
silakan berbuat apapun, boleh berinovasi, berkreasi, tidak dilarang. Enggak dilarang, apapun yang kita buat maka tidak dilarang. Yang masalah dunia bebas ya, sebebas-bebasnya ya, apapun yang dia mau buat apa bukan tidak dilarang. Ya. Dalam masalah dunia, beda dalam masalah agama. Kalau agama enggak boleh berkarya. Kalau masalah dunia ya maka bebas, terserah. Mau bikin apa, mau bikin pesawat, mungkin apa, mungkin mobil, mungkin apa namanya, roda sekian, nggak ada larangan, bebas, ya, nggak ada larangan. Maka dianjurkan untuk berkarya. Bahkan ketika Nabi datang ke Madinah, orang Madinah ketika itu udah ahli dalam pertanian, ya, kurma, ketika itu, ya, bahkan stek kurma, mereka udah ahli. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan, ya, karena apa? Dia khawatirkan nggak boleh. Ya. Sehingga mereka meninggalkan. Ketika ditinggalkan ya karya mereka akhirnya pada rusaklah kata riwayat ya, rusak para kebun kurma ketika itu. Datang pada Rasulullah mengadu. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Kalian lebih paham tentang urusan dunia, silakan kembangkan masalah dunia. Tetapi kalau masalah agama maka jangan coba-coba. Kita nggak boleh berkarya dalam agama. Ittabi'u wa la tabtadi faqad kufitum, kata Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikuti jangan membuat mengada-ada. Udah cukup kalau masalah agama. Tapi kalau masalah dunia silakan berkreasi. Ya, maka dianjurkan ya. Maka terjadi perselisihan, perpecahan di antara umat manusia bukan karena masalah dunia. Tapi masalah agama. Ya. Bukan masalah dunia, ya. Dari dulu kan sambil berkembang kan ekonomi apa namanya apa istilahnya teknologi berkembang, tidak ada pernah berselisih manusia. Ya. Yang terjadi gondok masalah agama. Ya. Maka Nabi dari awal-awal kan supaya Allah wa'tasimu wala tafarraqu ya. Tapi kalau masalah dunia insya Allah mereka tidak ada masalah untuk berkreasi ya. Kemudian juga dikatakan at-tijarah supaya juga jualan. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu dikatakan orang yang muhajirin kan, ya. Ketika dia di Mekah orang kaya raya dia. Namun tinggalkan semua hartanya di Mekah itu. Ketika di Madinah dikatakan dia disudahkan oleh seorang sahabat saya lupa namanya, ya. Kemudian dia punya istri 3 nih. Yang jadi saudara Abdurrahman bin Auf ini. Dia orang kaya di Mekah, di Madinah, ya. Apa katakan Nabi sudahkan antara dia dengan sahabat Ansor tadi, ya. Ya Abdurrahman bin Auf, saya punya 3 istri kata dia, dan harta saya banyak. Pilih istri salah satu di antara 3 yang kamu sukai akan aku ceraikan kata dia. Kemudian setelah idahnya beres silakan nikahi. Aku pun punya harta banyak akan aku bagi 2 kata seorang Ansor pada Abdurrahman bin Auf. Namun dia tidak mau. Kata dia tunjukkan aku di mana pasar, gitu ya. Akhirnya dia pun berjual beli luar biasa ya. Maka dianjurkan jual beli ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah. Apa tijarah? Jual beli ya, antara din minkum. Ya. Ini dalil apa namanya? Dianjurkan jual beli ya. Makanya para ulama ya, mana yang lebih afdol usaha itu? Bercocok tanam, bertani atau berdagang? Ya. Mana lebih afdol usaha kita kerja di dunia ini mencari nafkah itu? Apakah berdagang ataukah bercocok tanam? Ya. Maka Imam Nawawi mengatakan bercocok tanam itu lebih afdol karena lebih tawakal daripada berdagang. Lebih tawakal kan? Dia nanam mudah. Sarah pada Allah Subhanahu wa taala, dia diurus seperti itu ya. Maka jarang dikatakan petani itu yang dikatakan ngeluh, jarang. Walaupun ada. Ya, jarang dikatakan petani yang gak banting setir, udah kapok lah saya ke lagi karena rugi, jarang. Tapi kalau pedagang kebanyakan sekali rugi dia apa namanya nggak jadi lagi. Tapi kalau petani ketika tahun ini dimakan werang gitu ya, besok nanam padi lagi karena nggak pernah bosan. Itu petani. Kalau pedagang kadang-kadang suatu kali dia gagal, apa namanya udah ganti yang lainnya gitu. Maka kata Imam Nawawi ya, usaha yang lebih afdal adalah petani, ya, petani, ya. Kemudian pedagang, kemudian yang lainnya, ya.
Yang lainnya apa contohnya apa? Ya seperti dikatakan Hadad, pandai besi. Ya. Bahkan Nabi juga pandai besi. Ada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Ya. Juga beritanya mereka adalah para nabi itu, kata Nabi apa? Menjelaskan ya. Ma ba'atallahu nabiyan illa ra'al. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali mereka sebagai pengembala. Juga usaha ya, pengembala. Kebanyakan nabi adalah pengembala kambing. Kata Nabi apa? Ma ba'atallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali pengembala kambing. Ya. Dan banyak para nabi ya. Riwayatkan kata Nabi tanya oleh para sahabat ya, apa namanya? Ya, wa anti ya Rasulullah, kata Nabi, nah, ya, aku juga dari kecil pengembala kambing. Nabi itu pengembala kambing ya, ketika kecil ya. Hadad itu pandai besi ya. Begitu pula An-Najjar, apa Najjar? Tukang kayu. Siapa di antara Najjar tukang kayu itu para nabi adalah Nabi Zakaria. Kata Nabi apa? Karena Zakaria ya alaihissalam najjara. Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu, ya, nukang. Maka tidak masalah. Maka anna najjar la tasqutu al-muru'ah wa innama sana'atu fadilah. Kata para ulama bahwasanya tukang kayu itu ya seorang nabi menjadi tukang kayu tidak akan menggugurkan, tidak akan menjatuhkan muru'ah dia, kewibawaan dia. Ya, sampai ada dikatakan wah apa hina amat, enggak ya. Maka an-najarah la tasqutu, tidak menjatuhkan kewibawaan para nabi ya. Bahkan wa annaha sanatun fad, bahkan karya yang luar biasa, yang utama ya. Jadi Nabi mengadu kepada para sahabat, apakah jadi seorang dikatakan muzara ya, atau juga bisa mudharabah, juga dikatakan sana berkarya ya, atau juga dikatakan najah tijara berjualan, dan juga menggambar kambing, bebas ya untuk usaha itu ya, penting dengan tangannya sendiri itu diutamakan seperti itu ya. Kemudian mengenai bagaimanakah ta'amul Rasulullah bersama para agniya, para orang-orang dikatakan kaya, bagaimana dengan mereka ya. Dalam hadis yang sahih, jadi Anas bin Malik menceritakan Nabi senantiasa mengunjungi mereka para orang kaya di antara orang Madinah ya, makan bersama mereka dan juga mengajari mereka, mengarahkan mereka. Ya, di antaranya hadis dari Anas bin Malik ya. Nabi ya kata beliau, karena Abu Talhah ya aksaru ansar bil Madinah malan minan nahli. Abu Talhah adalah seorang sahabat yang kaya, yang banyak kebun kurmanya di Madinah ketika itu. Ya, dan Nabi sering dikatakan dan harta Abu Talhah yang paling dicintainya adalah kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi, namanya Bairuha. Ya. Dan Nabi sering dikatakan masuk ke kebun kurma tersebut, ya, makan minum di situ bersama Abu Talhah. Ya. Abu Talhah itu adalah dikatakan bapak angkat, bapak tiri, ya. Bapak sambung namanya, bapak sambungnya Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik adalah dikatakan anaknya dikatakan Ummu Sulaim. Ya. Ummu Sulaim ini dikatakan ibu kandungnya Anas bin Malik. Ya. Ketika dikatakan ke hijrah dari Mekah ke Madinah, kan dia kan dalam keadaan janda, ya. Ketika janda, Abu Talhah orang kaya raya dan masih muda, masih bujang, ya. Maka dikatakan dalam riwayat ya, dia orang yang kaya raya dan masih bujang, maka tidak ada seorang pun apabila dilamar pasti menerimanya. Seorang pengen dilamar oleh Abu Talhah, namun ternyata dia memilih Ummu Sulaim yang janda. Ya. Ternyata Ummu Sulaim pun dikatakan menolak. Ketika dilamar oleh Abu Talhah, dia menolak dinikahi oleh Abu Talhah. Kenapa? Karena ketika itu masih musyrik, dia belum muslim. Abu Talhah ketika itu. Maka kata Abu Sulaim kepada Abu Talhah, saya siap menikah denganmu, syaratnya masuk Islam. Ini kata Ummu Sulaim kepada Abu Talhah, ya. Maka dia pun dikatakan bersyahadat, itulah maharnya. Mahar Ummu Sulaim adalah Islamnya Abu Talhah. Subhanallah. Ini mahar yang paling besar ya, yang diberikan yang didapati oleh Ummu Sulaim.
Ini wanita yang luar biasa ini. Satu riwayat dikatakan Ummu Sulaim kan punya anak dengan Abu Talha ini. Ya. Anaknya sakit. Ya. Kemudian ketika sakit Abu Talha tidak di rumah. Ya. Kemudian anaknya meninggal dunia. Maka kata Ummu Sulaim kepada keluarga, jangan ada seorang pun yang menghabarkan kematian putra Abu Talha kecuali saya. Ya. Datanglah dikatakan malam hari, dia bertanya kepada istrinya Ummu Sulaim, gimana keadaan anakku? Ya. Kata Ummu Sulaim, dia lagi istirahat di tempat peristirahatnya dengan tenang. Dia lagi dengan tenang, kata Ummu Sulaim kepada suaminya. Dia pun makan, dia akan makan malam, berhubungan suami istri setelah makan malam. Setelah dikatakan makan beres semuanya, maka barulah dia ngobrol dengan suaminya Abu Talha. Bagaimana pendapatmu jika ada orang menitipkan kepada kita barang, ya? Kemudian orang yang menitipkan itu hendak mengambilnya kembali. Apakah kita memberikan atau tidak memberikannya, merelakannya, atau menahannya? Kata Abu Talha, ya tidak boleh kita menahannya karena bukan milik kita. Ya, harus diberikan kepada yang menitipkan itu. Apa kata Abu Talha? Begitu pula dengan anak kita. Telah diambil oleh yang memilikinya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun kaget ya, kaget, agak kecewa, marah ketika itu. Namun malah tidak marah seperti kita. Pagi-paginya ditanya kepada Rasul mencerita apa yang terjadi. Apa kata Nabi? Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Nabi tidak menyalahkan, justru doakan doa yang keberkahan. Dan dikata Anas Malik ya, dari hubungan itulah melahirkan seorang anak ya, yang anaknya kata Malik semuanya hafal Quran, 40 anak. Turunannya anak tersebut. Inilah kehebatan Ummu Sulaim ya. Maka kata kata Abu Talha ya, ketika ayat surah Al-Imran ayat 92 turun ya, apa kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum mendapatkan kebaikan yang sempurna sehingga kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Ketika ayat ini turun, Abu Talha datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum mendapatkan kebaikan yang sempurna sehingga menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa kata Abu Talha? Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha, kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi ya. Innaha sadaqatun lillahi, aku sedekahkan ini karena Allah. Aku mengharapkan kebaikannya dan pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Talha kepada Rasulullah ya. Jadi ketika itu langsung dia datang kepada Rasulullah ya, berkata ya Rasulullah, sungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha, kebun kurma yang ada di Madinah tersebut depan Masjid Nabawi ya. Kata dia, innaha sadaqatun lillah. Sesungguhnya aku sedekah kepada Allah, diwakafkan, ya, karena Allah dia. Aku mengharapkan kebaikannya dan juga pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kata dia, berikanlah ya Rasul kepada yang kau sukai, terserah anda ya Rasul, mau berikan kepada siapa silakan kebun kurma ini. Kata beliau kepada Rasulullah SAW. Yang berapa kata Rasulullah? Kata Rasulullah ya, ya, daka malun rabih, beruntung. Ini harta yang beruntung. Kata Nabi kepada Abu Talha ya, qad sami'tu ma qulta, aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Apa kata Nabi kepada Abu Talha? Wa inni ara an taj'alha fil aqrabin, aku berpendapat berikanlah olehmu kepada kerabat-kerabat dekatmu. Nabi Abu Talha ya tadinya mendengar kepada Rasul, terserah Nabi lah berikan kepada siapa kebun kurma itu. Namun Nabi mengatakan, aku berpendapat kata Rasulullah, berikanlah kepada kerabat-kerabat dekatmu yang membutuhkan. Faqala Abu Talha ya, af'alu ya Rasul, aku akan lakukan ya Rasulullah. Kemudian Abu Talha pun membagikan kepada anak-anak pamannya, di antara mereka adalah Hasan dan Ubay bin Qam. Ya, jadi diberikan kepada keluarganya. Ya, tadi kan terserah Nabi kan, pada siapa Nabi berikan gitu ya. Nabi mengusulkan, ya kata Nabi, antaj'ala ini ara antaj'ala ha fil aqrabin, kata Nabi kepada Abu Talha ya, aku berpendapat berikanlah olehmu kepada kerabat-kerabat dekat yang membutuhkan. Kata beliau, aku akan melakukan ya Rasulullah. Akhirnya dia pun memberikan kepada keluarga yang miskin
Di antaranya adalah Hasan dan juga Abu bin Ka'ab. Ya. Maka di sini jelas maksudnya bersedekah kepada kerabat itu lebih afdol, lebih utama daripada yang bukan kerabat. Apabila sama-sama miskin, sama-sama membutuhkan nih. Ada orang miskin, orang butuhkan kerabat. Ada juga bukan kerabat, maka kerabat lebih afdol, lebih utama. Kenapa? Karena memiliki dua keutamaan. Keutamaan sedekah, keutamaan silaturahim. Ini keutamaan sedekah kepada kerabat dekat kita. Ya. Kemudian juga Nabi mengunjungi ketika ada sahabat yang memiliki jah, ya, kaya raya, ya, ketika mereka sakit, dan juga menganjurkan kepada mereka untuk berwasiat, ya, untuk berwasiat sebelum mereka meninggal dunia. Ya. Karena boleh ketika orang meninggal berwasiat sedekah yang dilakukan ketika menjelang kematian, namanya wasiat, ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, Nabi mengunjungiku ketika haji wada, ya. Aku lagi sakit parah ketika itu, kata beliau, ya. Kutu ya Rasulullah, ya. Balagha bi mal wajai, ya. Ma tara, aku lagi sakit parah sebagai anda saja, ya Rasulullah, kata beliau, aku memiliki harta yang banyak dan aku hanya memiliki satu pawaris wanita lagi, ya. Ini kata beliau, la yarisuni illa ibnatun li wahidah. Tidak ada yang mewaris kecuali satu anak perempuan. Dia kaya raya, anaknya tunggal, perempuan lagi, gitu ya. Ini kata apa namanya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kata beliau, ya, awatadaku bisulus, bolehkah aku bersedekah dari harta yang kumiliki 2/3 ya Rasulullah. Berarti sepertiga, satu bagiannya untuk anaknya, gitu ya. Yang 2/3-nya untuk wasiat pada siapapun, kan boleh, ya. Karena wasiat itu tidak boleh diberi kepada ahli waris, ya. Kata Nabi tidak boleh. Lah, kata Nabi, ya. Qultu fa tasaddaqu bisyarati. Kalau gitu aku sedekah separuhnya Rasulullah. Separuh, ya. Bukan 2/3. Kata Nabi tidak boleh. Ya. Kata dia kalau gitu 1/3 Rasulullah. Kata Nabi masih banyak, kata Nabi. Masih banyak 1/3, kata Nabi. Bukan enggak boleh. Masih banyak, kata Nabi. Apa yang mengatakan innaka tadarat durriyataka agniya khairun min antadarahum alatan yataghafafun nas. Kata Nabi, kamu meninggalkan anak, ya, keluarga, anak keturunan, gitu ya, dalam keadaan kecukupan lebih baik daripada meninggal dalam keadaan meminta-minta kepada orang lain. Akhirnya dia pun bersedekah, dia katakan wasiat 1/3, ya. Cuman Nabi pun mendoakan kepada Allah supaya Allah dikatakan menyembuhkan dia, menyehatkan dia. Akhirnya dikatakan dia pun umurnya agak panjang dan sehat. Seperti itu, ya. Ya. Jadi nggak jadi meninggal dunia, ya. Kata Nabi, yang aku sedihkan ada apa, Asma bin Mat'un, kata Nabi. Dia dulu hijrah dari Mekah ke Madinah dan meninggal di Mekah. Kenapa? Karena sahabat yang dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak ingin meninggal di Mekah itu. Tidak mau mereka. Bahkan Nabi melarang kepada para sahabat yang muhajirin, ya, apabila kalian, kata Nabi, telah melakukan ibadah haji atau umrah, ya, boleh 3 hari tinggal di Mekah. Harus pulang ke Madinah. Ini yang muhajirin, ya, yang asli muhajirin, bukan yang anak-anak yang bukan muhajirin, kan. Kalau yang anaknya ada larangan, ya. Maka para sahabat muhajirin mereka tidak mau tinggal di Mekah, ya. Seperti itu, apalagi meninggal di Mekah. Kata Nabi, aku sedekahkan Asma bin Mat'un karena dia dari hijrah dari Mekah hijrah ke Madinah, meninggal di Mekah, ya. Maka sahabat muhajirin itu dikatakan mereka tidak ada yang tinggal di Mekah, ya. Padahal negeri yang paling, ya, afdol. Kata Nabi apa? Ya, yang Mekah engkau adalah negeri yang paling aku cintai, kata Nabi. Seandainya, kata Nabi, ya, umatku tidak mengusirku dari sini, aku tidak akan keluar dari Mekah. Ya, dan diusir oleh orang Quraisy, Nabi pun hijrah ke Madinah, ya. Maka para sahabat dikatakan muhajirin, mereka tidak mau tinggal di Mekah, ya. Bahkan Nabi pun mengatakan kalau udah haji, udah umrah, jangan berlama-lama, minimal 3 hari beres, harus kembali ke keluar dari kota Mekah. Itu para orang muhajirin, ya. Maka dikatakan wasiat itu adalah sedekah, ya, yang kita keluarkan ketika menjelang kematian, masih boleh,
Ya, hanya seperti itu, maksimal sepertiga. Dan tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Ya. Artinya begini, karena sebagian banyak kaum muslimin ya, ketika mungkin anak bungsunya rajin ngurusi bapaknya, ibunya gitu ya, ketika meninggal rumah ini untuk apa namanya anak si bungsu, nggak boleh, nggak boleh itu. Ya. Karena wasiat kan, karena anaknya mendapatkan warisan. Kata Nabi, la wasiata li warisin. Tidak ada wasiat pada ahli waris, nggak boleh. Wasiat itu untuk orang lain. Kalau saya mati, ya apa namanya, tolong berikan sepertiga harta saya kepada fakir miskin, ya, berikan kepada panti asuhan, atau untuk bangun masjid itu, bukan untuk anak-anak yang nggak boleh. Ya. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Ya. Bahkan Nabi ketika ada seorang sahabat, ya Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir dikatakan bapaknya ya. Dia punya apa namanya punya anak Bashir ya, dan yang lainnya punya anak, banyak anaknya. Dan dia dikatakan apa namanya memberikan hibah kepada Bashir doang. Minta kepada Nabi supaya jadi saksi ya hibah tersebut. Maka Nabi bertanya kepada beliau ya, apa namanya, akulluhum wahabda lahum misaladi wahabda libnika hada, apakah semua anak-anak mau kau berikan seperti anak yang ini? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Hanya Bashirnya diberikan. Kata Nabi apa? Fala tashhad, jangan minta saksi kepada saya, kata Rasulullah. Aku tidak mau saksi dalam hal kemaksiatan, perbuatan dosa ya. Maka kata Nabi, ayasuruka ayakunu ilaika fi birri syawa, apakah membagikan kamu jika kamu dikatakan apa membagi di antara anakku dengan pembagian yang sama ya. Akhirnya dikatakan kata Nabi kepada beliau, ittaqullaha wa adilu baina auladikum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku adilah di antara anak-anak kalian. Akhirnya dikatakan apa namanya, Muhammad tidak jadi memberi kepada anak satu anaknya. Maka kalau kita memberi kepada anak-anak kita harus adil. Anak 5 laki-laki ya, jangan coba satu yang diberi rumah, yang 4 tidak. Hati-hati ini. Walaupun ketika hidup dikatakan dia rela, tetapi ketika ayah meninggal dunia, biasanya terjadi setelah ayah meninggal dunia, itu percekcok ya. Mungkin ketika yang pertama mungkin dia punya kerjaan, mapanlah. Belum tentu 10 tahun yang akan datang. Mungkin dia bangkrut, akhirnya nuntut. Itulah Nabi mengatakan berlaku adil di antara anak-anak kalian. Itu khawatir Nabi kepada umatnya ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kita lihat subhanallah, subhanallahi.